Shaimin shaimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kita tadarus pada sore hari ini dengan metode yang baru, yaitu metode ummi, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah mengutarakan apa sih itu yang disebut dengan metode ummi dan apa itu ummi. Ternyata adalah pendekatan secara kasih sayang seorang ibu dalam mendidik seorang anaknya. Pembahasan kita pada kesempatan yang lalu sudah di jilid 4 atau ummi 4, yang mana kita sudah membahas yaitu tentang lam sukun. Ada yang disebut dengan lam sukun, maka ketika bacanya maka lam itu ditahan. Al itu Kalau di kalimatnya ada mal, mal. Di surah Al-Qari'ah misalkan ada Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Kalau fil jadi fil hafirah, fil akhirah. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran tentang lam sukun atau lam sakinah. Kemudian insya Allah pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang huruf selanjutnya, yaitu huruf yang bersukun selain huruf lam, yaitu huruf ta dan huruf yang lainnya. Kita ambil contoh, misalkan ada huruf fa sukun di contohnya adalah mith. Dalam sebuah kalimat ada kalimat seperti ini. Mithqala. Kemudian kalimat selanjutnya ada huruf mimnya di dhammah. Ada muth. Di contoh kalimatnya adalah muthla. Kalimat yang sukun ini atau fa yang sakinah ini, maka dibacanya lurus, atau dalam istilah tajwid itu adalah rokhawah. Ada hurufnya atau suara yang mengalir, muth, atau disebutnya di dalam ilmu tajwid ini adalah hams. Hams, sehingga suaranya mengalir tidak tertahan. Mith, suaranya ada keluar. Kemudian muth, Contoh kalimat adalah mithqala.
Kemudian ada mutla, ya. Di kalimat bukunya kita lihat ada di sini mith. Kemudian ada huruf ta, tas, ya. Kemudian ada huruf tu, tush. Kalimat yang selanjutnya ada tas, taskun, yasma'u, tashrabu, mushfiqun, islamun, ishtarahu, bustanun, bushra, tus'alu, mathna, miskinun, mustaqimun. Ya. Itu yang berkaitan dengan huruf yang sukun ketika dibaca di dalam bacaan kita temukan dalam Al-Quran. Contoh yang lain dalam kalimat adalah syadidul quwa famastata'u bani Israil dhi thalathi syu'ab bimithlihi madada mithluha fil bilad kulu washrabu ta'amil miskini minal musyrikina asfala safilina laman ishtarahu fa asri bi'ibadi al-balaghul mubinu azifatil azifatu wala tusyriku bihi fala yastati'una. Contohnya seperti itu ya dalam sebuah kalimat. Di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang seperti itu, dan di ayat juga ada ayat yang panjang di surah Al-Baqarah misalkan, atau di surah-surah yang lain. Di surah-surah yang pendek juga banyak ya. Di surah Al-Qariyah, di surah-surah At-Tin, di surah-surah yang lain juga ada. Kemudian materi selanjutnya ada yang disebut dengan mim sakinah, ya. Ada mim sakinah sama seperti huruf-huruf yang lain yang sukun, maka tetap dia dibaca sukun. Tidak ada pantulan atau tidak ada kata yang keluar memantul. Contoh misalkan kita lihat di sini ada kata am. Kalimat am, contoh yang lain ada di kalimatnya adalah amsaluha. Kemudian kalimat yang lain ada mam. Mam dalam kalimatnya ada mamnu'at. Mamnu'atun atau mamnu'atin. Nah, semua huruf-huruf ini
ketika kita dibaca maka ini tidak memantul. Yang memantul dalam kalimat hanya cuman ada 5 huruf, yaitu ba, kemudian huruf jim, kemudian huruf dal, kemudian huruf to dan huruf o. Selain itu maka huruf-huruf yang sukun atau yang bertanda mati disebutnya tidak memantulkan bunyi. Artinya dibaca seperti biasa. Kalau dia hamas maka dihamaskan. Kalau dia tidak hamas maka tidak dihamaskan. Contoh seperti di sini ada mim sukun. Am tidak dibacanya am. Terkadang di dalam sebuah bacaan kita melihat atau menemukan ada huruf-huruf selain yang 5 tadi yang huruf qalqalah. Ada huruf-huruf selain qalqalah dibacanya qalqalah. Di huruf ini tidak dibaca qalqalah ya. Contohnya amsaluha, am tahan, amsaluha, tapi tidak juga disyiddah, artinya ditahan, ditahan kemudian diwaqaf, saluha tidak juga dibaca seperti itu, tetapi dibacanya langsung mengalir satu baris, amsaluha. Kemudian di huruf mam sama saja, mamnuatin, mam tidak dibacanya mam atau mam, tidak memantul, jadi dibacanya mamnuatin ya. Contoh lain misalkan kita lihat di bukunya ada di sini huruf hamzah, ada amsaluha, amhilhum, mamnunin, mamnuatin, samkaha, sam'ukum, tamlikuna, tamrohuna, yamliku, yamrohuna, yumsiku, yumsikuna, jam'ahu, jam'ukum. Nah itu dalam kalimat yang pendeknya ya. Kita lihat sekarang di contoh yang lain ada kalimat bacanya seperti ini. Hina tumshuna qul la tus'aluna. Tum, di situ ada mim sukun. Hina tumsuna, tidak tum atau tum, nah tidak ditahan juga. Khosyata imlaqin, im, khosyata imlaqin, fa idza jaa amruna wa ashabul yamini. Nah, ada di sini kita menemukan huruf lam yang tadi di awal ada huruf lam yang sukun, maka ditahan dulu lamnya sampai terdengar L-nya. Wa ashabul yamini, ma ashabul yamini. Nah, begitu cara mengucapkannya. Kemudian kalimat selanjutnya, dzalikum fadzuquhu, ja'akum yusufu, qalu awalam taku fa asri bi'ibadi wa hum fil urati
syadidul quwa, khalaqu ka khalqihi fi butunihim nara fazadahum imanan. Nah, itu dalam kalimat-kalimat yang pendek ada bacaan seperti itu. Kemudian kita coba di bacaan yang agak panjang dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, ada tertulis ayat seperti berikut. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada di situ qulubihim, ya, tahan qulubihim, ya. Wa ala sam'ihim, tidak qulubihim atau sam wa ala sam, ya. Terbalik, ya, atau dipantulkan, itu tidak seperti itu. Tapi huruf yang mim sukun itu tidak memantul. Jadi bacanya ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian ayat selanjutnya, tilka ayatul kitabil mubini. Nah, di sini ada huruf lam sukun, maka bacanya harus diperhatikan, ada lam tertahan di situ, diperlihatkan bacaan lamnya. Tilka ayatul kitabil mubini. Tilka ayatul kitabil hakimi. Nah, sama. Wa idzal jibalu nusifat, ya. Wa idzal jibalu nusifat wa hudu ila siratil hamidi. Siratil, ya, ada di situ, ada lamnya bersukun. Wa hudu ila siratil hamidi, ya. Wala takunu minal musyrikina wala yas'alu hamimun hamima wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Cara bacanya seperti itu, ya. Jadi ketika ada huruf-huruf tertentu di dalam bacaan Al-Quran, maka Umi membacanya dengan karakter tertentu. Misalkan tadi lam, maka lamnya harus terdengar jelas, ada lamnya sukun. Kemudian huruf-huruf yang lain juga dibacanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipakai dalam metode tersebut. Baik hadirin sekalian, jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah menuntaskan yaitu 2 materi kita. Di antaranya ada lam sukun, kemudian ada ta sukun dan mim sukun, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa nanti mempraktekannya, membaca kembali di dalam Al-Quran, baik di rumah atau di mana saja, terutama ketika kita bertadarus di masjid, ya, yang kita cintai ini. Insya Allah dengan kita langsung belajar maka akan mudah untuk mengucapkannya. Dan terutama adalah ada sebuah semboyan di Umi bahwa baca, dan baca. Biasanya kalau untuk di anak-anak, maka 1 halaman itu mereka dianjurkan di rumah membaca 10 kali. Tidak terlepas baca, dan baca. Kenapa? Karena Quran itu sendiri adalah bacaan. Ketika kita tidak membacanya, maka tidak akan bisa untuk
mengucapkan huruf ataupun kalimat-kalimat ayat itu dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka perbanyaklah kita untuk berlatih di rumah atau di mana saja, supaya dalam setiap apa yang kita baca lebih pas dalam makhraj dan sifatnya. Baik, demikian hadirin sekalian, insyaallah lain kali, lain waktu kita akan sambung kembali. Billahi taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.